saya Katarina Otus itu dengan NIM 42443 dari kelas A asal Universitas Telogorejo Semarang. Nama saya Jaka Satria Ramdhani, NIM 424080. Saya berasal dari kelas A. Asal saya dari Universitas Telogorejo Semarang. Halo, perkenalkan nama saya Fasya Rara Nurul Haryani dengan NIM 424063. Saya berasal dari Universitas Telogorejo Semarang. Perkenalkan, nama saya Arya Yuda Samudra dari kelas A Universitas Telogorejo Semarang. Jadi di sini kami akan membahas tentang Wewenang institusi. Dan penegak hukum yang berperan dalam anti korupsi. Stay tune. Bye-bye. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan kekuasaan atau kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dan menyalahgunakan atau merugikan keuangan dan kepentingan publik. 31 tahun 1999 dan UU nomor 20 tahun 2001. Korupsi adalah seluruh upaya, sikap, dan tindakan untuk mencegah, memutus, dan memberantas korupsi dengan sistem hukum pemerintah yang bersih dan nilai-nilai integritas. Tujuan anti korupsi yaitu yang pertama ada untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua mengamankan keuangan untuk kepentingan masyarakat, yang ketiga mewujudkan pemerintah yang bersih, yang keempat ada membangun kejujuran dan integritas, yang kelima menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada penyadapan, ada gratifikasi, penyalahgunaan dalam jabatan, lalu penggelapan, ada markup anggaran, pungutan liar, dan juga manipulasi dalam proyek serta pemerasan. Penyebab dari korupsi yang pertama adalah adanya peluang atau kesempatan dan sistem birokrasi yang lemah, serta juga karena gaya hidup yang terlalu berlebihan dan integritas yang rendah. Dampak dari korupsi sendiri adalah terjadinya kerugian negara, terhambatnya pembangunan, rusaknya moral, dan juga hilangnya kepercayaan masyarakat, serta terciptanya kemiskinan. Dalam sistem hukum Indonesia, memberantas korupsi dilakukan oleh beberapa lembaga. Berikut peran, fungsi, dan wewenang utamanya. 1. Kepolisian Republik Indonesia. Peran penegak hukum tahap awal dalam kasus korupsi. Fungsi penyelidik dan menyidik tindak pidana korupsi. Wewenang mengumpulkan keterangan dan bukti awal, melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Kejaksaan Republik Indonesia yang berperan sebagai penuntut umum dan juga penyelidik, yang berfungsi untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara korupsi, yang berwenang untuk menyelidiki perkara korupsi, menyidik perkara korupsi, dan menuntut tersangka dalam pengadilan, serta menjalankan eksekusi dan menghitung bersama auditor berapa jumlah kerugian negara yang digunakan sebagai bukti hukum. Saya akan melanjutkan tentang Tipikor, BPK dan BPKB, dan juga KPK. Ya, pertama saya akan membahas tentang Tipikor. Apa sih Tipikor? Ya, Tipikor ini biasanya berkaitan dengan hukum yang berkolaborasi dengan kejaksaan, yang dimana Tipikor ini sebagai penentu masa hukuman terhadap koruptor yang melakukan korupsi. Lalu ada BPK dan BPKP. Kedua ini merupakan lembaga untuk penyelidikan dalam hal keuangan, yang dimana BPK dan BPKP ini berkolaborasi untuk membuat penyelidikan terkait yang tidak bisa terlihat, yaitu keuangannya.
entah itu keuangan secara digital maupun tidak. Nah, laporan keuangan ini bisa diserahkan ke KPK ataupun Tipikor. Nah, kita akan membahas tentang KPK. Apa sih KPK? Ya, KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dimana KPK ini mencegah koruptor melakukan korupsi. KPK ini biasanya bergerak secara bebas dan tidak terkait dengan suatu hukum. Walaupun ada hukum di Indonesia, yaitu di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. KPK ini bekerja menyelidiki, menyidik, dan juga berkolaborasi dengan Kapolri, Kejaksaan, dan juga lembaga lain. Di sini saya akan melanjutkan tentang wewenang KPK. Yang pertama, wewenang pencegahan, yaitu kajian sistem dan pencegahan korupsi di instansi negara. Yang kedua, wewenang penyelidikan, yaitu penangkapan dan penahanan korupsi. Yang ketiga, wewenang koordinasi, yaitu mengkoordinasi penyelidikan di Polri dan Kejaksaan. 4. Wewenang supervisi, yaitu mengawasi penanganan perkara korupsi oleh Polri dan Kejaksaan.